Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full ringkasan spoiler manga One Piece chapter 1082 yang berjudul Ayo Kita Ambil Itu. Dimana chapter kali ini ditemani dengan suatu cover request yang mana isinya terlihat Chopper salah mengira kalau Zeus itu sebagai permen kapas dan mencoba memakannya. Nah, chapter kali ini dimulai dengan tajuk utama surat kabar yang mengumumkan kematian T-Bone, di mana T-Bone dibunuh oleh seseorang warga yang menginginkan hadiah T-Bone daripada Crossguil. Dan tepat sekali, T-Bone adalah salah satu daripada angkatan laut. Di mana kemudiannya di kafetaria markas angkatan laut terlihat di sana ada Sengoku dan Zoro sedang mendiskusikan tentang berita itu dan tentang ancaman yang meningkat dari organisasi Crossguil. Dan dalam kekacauan itu, Hina datang dan berbicara kepada mereka itu. Terlihat Sengoku berkata seperti ini, "Oi, Hina, di mana Garp? Aku ingin dia mencoba okak rasa baru ini." Di mana Hina menjawab dengan berkata seperti ini, "Garp pergi beberapa hari yang lalu dan dia mengatakan dia akan menyelamatkan Koby." Dan sepertinya para Sword dan Kujaku juga bersamanya. Tentu saja Garp dan Zoro sangat kaget mendengarnya dan berkata, "Nani?" Kemudian scene dipotong ke markas Crossguil di Pulau Karaibari, di mana di sana kita bisa melihat bahwa Buggy mengirimkan uang kepada keluarga orang yang membunuh T-Bone. Namun di sana kita tidak bisa melihat berapa banyak bintang untuk bounty orang bernama T-Bone ini. Dan di sini dikatakan bahwa orang itu atau keluarga itu akan bergabung dengan Crossguil dan Buggy akan melindunginya daripada angkatan laut. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa kapal Crossguil dibangun dan memiliki kepala Buggy sebagai boneka dan juga tema badut tentunya. Namun di sini belum diketahui nama daripada kapal mereka itu. Kemudian diketahui Crocodile dan Mihawk melihat desain kapalnya seperti itu, langsung mengajar Buggy lagi di sana. Dan terlihat kru Buggy mencoba membantunya. Sementara Crocodile dan Mihawk serempak mengatakan, "Kenapa kami harus menaiki kapal itu?" Namun di sini Crocodile mengatakan kalau Crocodile ingin menggunakan Crossguil untuk menyelesaikan kembali tujuan rencana sebelumnya, yaitu mengenai rencana negara Utopia. Dia berencana untuk membangun kembali Utopia sebagai negara militer yang tidak akan terancam oleh kekuatan apapun. Di mana di sisi lainnya Mihawk memberikan nasihat kepada Crocodile, sepertinya mereka perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Yang mana mendengar rencana daripada Crocodile itu, Buggy di sini menentang rencana Crocodile itu dengan mengatakan kalau bukan itu yang dilakukan oleh bajak laut sungguhan. Dan kita melihat ya kilas balik Buggy bersama Kagami, di mana itu terjadi 24 tahun yang lalu pada hari Goldie Roger dieksekusi. Di mana dijelaskan kemudiannya kalau Buggy bertanya kepada Sang apakah mereka akan pergi untuk One Piece. Meskipun Sang sebelumnya ingin pergi ke sana, tetapi kemudiannya dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak pergi ke Locktail pada saat itu. Dan kemudiannya Sang berkata seperti ini, "Tapi jangan khawatir, aku akan tetap menjadi bajak laut, ikutlah denganku Buggy." Sontak Buggy yang kecewa mengatakan, "Aku tidak akan bekerja di bawahmu idiot." Yang mana di sini ya Buggy sangat marah karena dia ternyata diam-diam berharap kepada Akagami kalau Akagami ini akan mengikuti jalannya Roger dan akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Karena apa? Karena di sini Buggy sudah meninggalkan ambisinya sebab dia sangat tahu diri dia bukan tandingan Sang yang sangat setara. Dan kemudiannya Buggy mengatakan, "Tidak akan kumaafkan kau karena kau telah menghilangkan peta harta karunku." Di mana setelah itu Buggy kabur dan meninggalkan Akagami. Dan timeline kembali ke masa kini, di mana di sini Buggy berbicara dengan Crocodile serta Mihawk dan bertanya apakah mereka belum pernah mendengar bahwa Akagami sedang bergerak. Buggy marah karena Sang memilih melakukan ini sekarang.
Gerakan sang ini membuatnya sangat bersemangat. Dan di sini Bagi mengatakan, mungkin karena keberuntungan dan kecelakaan, tapi sekarang aku menyandang gelar yang sama dengannya. Kalau begitu, aku ingin menjadi raja bajak laut juga. Dan di sini ya terlihat Bagi berteriak sambil menangis sebelum krokodil memukulinya lagi. Di mana krokodil mengatakan, kau tidak punya rencana atau persiapan, pembajakan adalah bisnis. Sementara Mihawk mencoba menyadarkan Bagi dengan mengatakan, Akagami, Kurohige, Mugiwara, kau mengharapkan kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu itu. Dan di sini Bagi menjawabnya, hei, kita tidak perlu mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertarungan bendahara. Yang perlu kita lakukan adalah hanya mengambil hartanya terlebih dahulu. Kemudian di sini Bagi mengambil suatu mikrofon, di mana sebelum krokodil dapat menghentikannya, di sini ya Bagi berteriak dan berbicara kepada seluruh anggota Crossguild. Apakah kau puas dengan kehidupanmu pada saat ini? Apakah Anda mengingat alasan Anda melakukan hubungan intim? Harinya telah tiba, ayo ambil One Piece. Di mana setelah Bagi mengatakan itu, terlihat seluruh anggota Crossguild yang mendengarnya kemudiannya menyemangati Kapten Bagi. Sementara itu, di sisi lainnya terlihat krokodil dan Mihawk sangat marah dan juga terkejut kepada Bagi. Dan ya, kemudian scene dipotong ke Pulau Kamabaka, di mana kita bisa melihat 4 panglima angkatan darat dari tentara revolusioner sedang heboh karena seseorang datang di sana, yaitu Sabo kembali dengan selamat dengan suatu kapal. Kemudian terungkap bahwa Sabo sebenarnya tidak berada di kerajaan Lulusia ketika Im Sama menghancurkan tempat itu. Sabo berada di kapal membawa beberapa warga Lulusia yang ingin bergabung dengan tentara revolusi, di mana salah satunya adalah Moda, yang mana Moda sendiri adalah wanita yang pernah bertemu dengan Ace sebelumnya. Sementara di sisi lainnya kita melihat ya hal lainnya yang terjadi di Pulau Kamabaka, seperti ditunjukkannya anggota tentara revolusioner yang baru seperti ini, di mana dari kiri ke kanan namanya adalah Shiron, pasukan Karasu, lalu ada Gyeonbu, pasukan Lindbergh, dan juga ada Ahiru dari pasukannya Belobeti, dan Usiano dari pasukan Morley. Selanjutnya, kemudiannya Sabo memasuki suatu ruangan pertemuan bersama Dragon dan juga Ivankov, dan dia mengatakan, aku akan memberitahumu seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi di Marijoa. Dan ya, akhir bab pada chapter kali ini yang minggu depan apa? Minggu depan tidak libur.